Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, ini aku tuh perdana ya masak setelah dapur aku kemarin aku makeover. Siapa nih yang belum nonton video makeover aku, boleh ya cek video aku yang sebelumnya. Nah teman-teman, ini tuh adalah video aku di subuh hari ya. Ini aku mau masak. Ya tumben-tumbenan aja sih aku tuh masak di subuh hari. Karena aku tuh jarang banget kan masak subuh-subuh tuh. Cuman karena memang berhubung kemarin sore gitu ya, karena aku makeover seharian tuh aku ngerasa udah mager banget mau masak, udah capek juga. Alhasil aku tuh nggak masak teman-teman. Dan malam itu kami cuman kayak beli makanan lah gitu ya. Terus ini baru deh di subuh hari aku tuh masak karena memang nanti Pak Su mau bawa bekal. Kalau aku tuh masak di subuh hari kayak gini teman-teman, itu tuh di kamar aku nyalain handphone dan aku setel musik gitu ya. Pokoknya setel musik atau setel murotal gitulah teman-teman, biar kayak anak-anak nggak fokus gitu ya dengan suara berisik yang ada di dapur, biar merekanya juga nggak bangun. Karena kalau terlalu subuh banget mereka bangun teman-teman, biasanya nanti mereka tuh bakalan jauh lebih rewel gitu ya. Alhasil ya memang benar-benar harus pelan-pelan juga aktivitasnya di dapur. Dan ini juga aku tuh bener-bener berusaha banget untuk mengurangi kebisingan lah gitu ya. Karena ya itu teman-teman, kalau misalnya anak-anak itu bangun pasti bakalan lebih rempong, lebih riuh juga gitu. Pak Su itu kalau berangkat kerja itu paling lama itu jam 7 itu dia udah berangkat ya dari rumah. Tergantung tempat kerjanya sih. Kadang ada juga kalau misalnya tempatnya itu yang nggak terlalu jauh dan jalannya itu nggak terlalu susah, itu biasanya kadang itu malah 7:30 gitu ya baru dari rumah. Tapi kalau misalnya kerjanya udah di sungai yang perjalanannya itu harus pakai perahu gitu ya. Nah itu biasanya lebih awal, kadang 6:30, paling lama jam 7 tuh udah berangkat dari rumah gitu ya. Karena ya biar cepet sampai gitu kan di kebun. Karena kan kalau misalnya melalui perahu itu lebih ini ya teman-teman, lebih agak lama juga perjalanannya karena Pak Su harus ke sungai dulu. Terus ya belum lagi dengan segala macem jalannya lah gitu ya. Apalagi kalau misalnya airnya itu nggak besar, nah itu kadang juga suka jadi kendala gitu ya kalau naik perahu. Tapi kalau misalnya airnya itu besar, naik perahu tuh enak. Aku tuh seneng banget ya teman-teman kalau naik perahu tuh dulu sebelum ada si Twin ya, waktu aku baru-baru nikah. Waktu itu tuh juga masih ada mama mertuaku ya teman-teman, waktu mama mertua belum meninggal gitu ya. Nah itu aku tuh pernah pergi gitu ya barengan satu keluarga gitu, naik perahu yang besar, pergi mancing bersama teman-teman. Jadi barengan sama kakak ipar, abang ipar, ponakan-ponakan, sama mama mertua, sama paman, itu kami pergi naik perahu. Kalau di sini tuh bilangnya naik bot ya teman-teman, yang pakai mesin gitu loh, bukan yang di dayung ya. Nah itu tuh pergi rame-rame mancing, terus makannya di tengah sungai, di tepi sungai gitu yang ada pohonnya. Terus di atas perahu, masya Allah itu enak, seru banget teman-teman. Aku tuh pengen banget kayak gitu ya. Cuman kan karena sekarang tuh anak-anak masih kecil, jadi kalau mau dibawa-bawa kayak gitu tuh kan masih ini banget ya, masih agak takut lah gitu. Kalau dulu tuh masya Allah aku tuh seru banget, pengen banget gitu ya mengulang hal itu lagi gitu, karena emang seseru itu teman-teman kalau makan di sungai gitu ya, terus mancing rame-rame, masya Allah itu seru banget deh pokoknya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya kegiatan aku. Nah ini aku masakannya udah selesai. Masakan aku tuh simple banget sih teman-teman. Masakan aku ya memang selalu yang simpel-simpel gini ya, karena ya aku tuh menuruti aja dengan selera yang ada di rumah. Seleranya orang-orang di rumah begini, ya udah aku masaknya kayak gini gitu ya. Apalagi Pak Su teman-teman, dia tuh agak milih-milih kalau buat makan, karena dia tuh banyak juga makanan-makanan yang dia nggak terlalu suka. Jadi aku tuh lebih fokus ke makanan yang disukai sama Pak Su aja. Nah ini dia ya menu aku hari ini, sambal kentang teman-teman dicampur sama ikan asin ya. Alhamdulillah menu untuk hari ini, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya.
Oke teman-teman, setelah tadi aku nyiapin masakan aku, yaitu aku langsung bikinin bekal buat Pak Su ya teman-teman. Terus ini juga hari udah mulai agak siang nih teman-teman, baru aku lanjut buat nyupir. Karena tadi tuh aku fokus ke nyiapin bekal sama bekalnya Pak Su dulu gitu ya. Nah ini aku mau nyupir, aku mau beresin ini ya cucian piring aku yang sedikit, karena kan tadi juga sambil masak aku juga nyambi yang nyuci piring, jadi biar lebih sat biar lebih cepat kelarnya gitu. Kalau pas aku nggak ngonten gitu ya teman-teman, itu biasanya kalau aku masak itu sambil aku ngerjain kerjaan aku yang lain ya, nyuci piring, nyapu, kadang juga aku sambi. Cuman kalau misalnya di konten itu jauh lebih riwet, takutnya nanti masakannya jadi ini ya, jadi gosong. Oke, ini aku lanjut teman-teman. Di hari itu udah mulai terang banget ya, dan anak-anak juga udah pada bangun. Ini aku mau beresin dulu cucian piring aku. Ya nggak terlalu banyak sih, tapi ya udah nggak apa-apa, ini aku mau beresin aja biar lebih lega ya teman-teman. Terus juga biar lebih plong gitu ya ngelihatnya. Kalau misalnya di wastafel itu udah kosong. Di wastafel emang cucian piringku tadi nggak banyak ya teman-teman, tapi aslinya ini ada satu baskom yang memang harus aku susun, karena kemarin sore itu aku udah nyuci piring cuman nggak aku videoin gitu ya, dan ini aku tinggal nyusunin aja, karena ya seharian kemarin itu kan aku emang kayak makeover ya teman-teman, dan itu beneran aku nggak nyuci piring dari pagi gitu ya. Jadi sore setelah kerjaan aku makeover selesai barulah aku nyuci piring, bersih-bersih rumah gitu, cuman aku nggak videoin lagi karena ya udah capek. Terus juga baterai handphoneku udah mulai lowbat, dan juga memori handphoneku itu udah hampir-hampir penuh ya, karena lumayan banyak gitu ya stok video. Alhamdulillah suasana baru dapur itu beneran bikin mood banget ya teman-teman. Jadi kayak pagi-pagi tuh bangun gitu ya, ngelihat dapur, masya Allah gitu ya, ada perubahan, lebih fresh, lebih segar gitu ya kelihatannya, dan juga lebih cantik ya teman-teman. Bawaannya tuh emang semangat banget. Nah di sini aku tuh beresin dulu ya ini cucian piring aku semuanya teman-teman, karena udah ini ya udah nggak enak banget dilihatnya, ada baskom yang numpuk-numpuk gitu ya di dapur. Jangan salfok sama keadaan lemari piring aku yang berantakan ya teman-teman. Masya Allah itu berantakan banget. Kayaknya perlu decluttering lagi deh teman-teman. Cuman ya belum sempet ya. Mungkin nanti deh entah di bulan Ramadan gitu ya, buat ngisi-ngisi kesibukan gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini dapur udah bersih lagi, udah rapi juga, dan ini aku lanjutin di siang harinya ya. Pokoknya kegiatan hari ini tuh random banget teman-teman. Cuman ini tuh ya memang kegiatan aku hari ini aja gitu ya. Ini aku makan siang. Aku tuh nggak selera teman-teman makan sambal kentang tadi di siang hari, karena nggak tahu kenapa, pokoknya aku nggak selera aja gitu ya. Jadi ini aku lagi pengen banget makan sambal geprek gini ya teman-teman. Jadi cabe aku geprek-geprek gitu, aku giling kasar gitu ya, terus aku siram minyak panas. Terus juga ini ada ayam yang udah aku ungkep, aku goreng. Udah gini aja sih menu aku. Di sini aku tuh makannya bener-bener sendiri, menikmati banget, dan minumnya itu air es alias air dingin, masya Allah nikmat banget teman-teman. Ini posisinya anak-anak tuh lagi tidur siang ya, jadi itu habis zuhuran teman-teman. Tadi habis zuhuran aku tidurin anak-anak. Setelah anak-anak tidur barulah aku makan, karena jujur teman-teman, aku kalau misalnya makan itu paling nggak suka banget diganggu gitu ya. Makanya aku tuh kalau misalnya makan memang nyari waktu yang pas gitu ya. Kalau misalnya pas anak-anak bangun, ya udah biasanya anak-anak aku aku siapin dulu mereka buat main segala macam, baru biasanya aku makan. Karena aku kalau misalnya makan terus bentar digangguin, kadang tuh aku malah malah selera makanku tuh hilang gitu teman-teman. Pokoknya aku ngerasa nggak nyaman gitu ya kalau misalnya digangguin. Jadi sebelum aku makan, aku pastikan dulu keadaan kondisinya itu memang benar-benar aman lah gitu ya buat aku makan, nggak ada yang gangguin. Kalian udah pada makan siang belum teman-teman? Ada nggak nih menunya yang sama kayak aku? Kadang itu kalau misalnya nggak selera sama menu yang ada di rumah gitu ya, kadang suka bikin menu terpisah buat makan kayak aku gini. Boleh tulis di kolom komen ya. Ini tuh mantep banget teman-teman, dia itu kan pedes gitu ya. Wah masya Allah, ini tuh mantep banget. Ini tuh kurangnya tuh lalapan aja sih teman-teman. Kalau misalnya ada lalapan kayak timun atau kol, bah ini bener-bener mantep banget ya. Sebenarnya di rumah tuh ada terong teman-teman, terong lalap. Cuman aku nggak suka terong lalap teman-teman. Nggak tahu kenapa aku tuh nggak suka aja terong yang mentah gitu. Jadinya ya udah nggak usah pakai lalapan.
Nah ini lanjut lagi di sore harinya ya teman-teman. Jadi ini tuh sore hari Pak Su itu ngajakin aku ngisi bensin ya, dan aku tuh bener-bener seneng banget karena aku tuh ya teman-teman jarang banget kan yang jalan-jalan, yang pergi keluar gitu ya. Jadi diajakin ngisi bensin aja, Masya Allah itu seneng banget karena emang ngisi bensinnya itu lumayan agak jauh dari rumah, sekitar 5 kiloan teman-teman. Kan lumayan ya sore-sore ngisi bensin, jadi sekalian jalan-jalan sore gitu. Pokoknya lumayan banget lah ya, cuci mata gitu ya, cari angin gitu kan keluar. Dan kalau misalnya pas ngisi bensin kayak gini tuh aku kayak nggak mau absen gitu sih, pengennya selalu ikut. Nah ini aku lagi nungguin Pak Su ya karena antriannya lumayan. Jadi kalau misalnya nungguin di motor itu anak-anak tuh suka apa ya, suka pecicilan, jadi ya udah mending turun. Dan ini aku nungguin Pak Su lagi ngantri. Dan biasa kalau misalnya lagi ngantri gini jangan lupa untuk narsis ya teman-teman. Kalau aku sih kalau cuman gini-gini doang aku mah nggak malu ya teman-teman kalau misalnya di dekat umum. Cuman kalau misalnya yang kayak ngomong-ngomong langsung sambil jalan gitu masih agak-agak malu gitu sih. Cuman kalau video-video kayak gini doang mah nggak terlalu malu ya. Nah ini aku bawa si adek duduk karena tadi si kakak itu sama ayahnya, terus tiba-tiba dia tuh pengen minta sama aku gitu ya, dan dia tuh disuruh lari sama ayahnya teman-teman. Ini ya kami lagi nungguin ayah lagi ngisi bensin dulu biar habis ini tuh lanjut buat jalan-jalan lagi. Oke deh lanjut ya. Ini setelah ngisi bensin kami mampir ke toko bangunan gitu teman-teman. Aku tuh pengen nyari cat pilox buat ngepilox si lemari gitu ya. Cuman ternyata di sini habis teman-teman, dan udah nyari di tempat lain tuh lagi nggak ada gitu ya. Jadi nanti aja deh dicari sama Pak Su. Biar Pak Su aja nyarinya gitu ya, entah malam entah besok gitu ya teman-teman, di toko bangunan yang lebih gede gitu. Karena di toko yang ini tuh memang dia toko kecil gitu teman-teman. Alhasil tuh nggak ada warna yang aku mau. Dia tuh adanya yang warna hijau, warna kuning kayak gitu, terus warna merah, dan aku lagi nggak nyariin yang warna merah gitu ya. Alhasil ya udah nggak jadi beli. Oke di sini berhubung cuaca itu masih cerah banget ya teman-teman, ini aku sama Pak Su lanjut lagi. Ini aku tuh mau sedikit cuci mata ya teman-teman. Aku tuh mau beli beberapa perintilan dapur lagi. Alhamdulillah ya teman-teman bisa nambah perintilan dapur karena memang ada beberapa yang bener-bener pengen aku beli dan butuh juga gitu ya di rumah. Makanya udah ini sekalian jalan-jalan sore, sekalian kita ngabisin duit Pak Su. Alhamdulillah teman-teman, ini tuh tadi dikasih sama Pak Su gitu ya, katanya udah beli apa yang dimau gitu ya. Dan ini aku mau beli perintilan lah pastinya ya. Ini aku beli sapu karena kan di rumah sapu tuh cuma satu ya teman-teman. Sebelumnya ada dua cuman udah patah, terus ini ya udah aku beli lagi satu lagi yang warna pink. Ini harganya murah meriah ya, itu juga cuman 23 atau 24 ribu gitu. Terus ini aku tuh lanjut ke dalam. Ini tuh sebenarnya aku juga pengen beli jam dinding teman-teman. Jam dinding yang warna pink gitu ya, tapi yang kecil gitu teman-teman. Dan sayangnya di sini tuh nggak ada, adanya yang ukuran agak besar, ada sih yang agak kecil, tapi dia itu gambarnya Hello Kitty dan aku nggak suka sama gambar Hello Kitty itu ya teman-teman. Jadi ya udah deh aku bilang nggak usah, nanti aja nyoba-nyoba nyari di Shopee gitu ya, siapa tahu ada. Kadang tuh kalau misalnya mau nyari di Shopee tuh teman-teman dia tuh ada gitu ya, tapi ongkirnya tuh mahal gitu loh. Itu makanya kadang tuh bikin males gitu. Nah ya udah aku nggak jadi beli jamnya. Di sini aku mau beliin aja anak-anak tuh ikat rambut, terus juga kayak beli jepitan rambut gitu buat si Twin. Aku beli yang murah-murah aja ya, karena anak-anak tuh kalau masalah jepitan rambut kadang tuh suka dibuang teman-teman. Kalau beli yang bagus-bagus rasanya sayang gitu ya. Jadi udah beli yang biasa-biasa aja buat harian gitu ya. Beli yang murah-murah aja biar kalau misalnya dirusak dibuang itu nggak rugi-rugi banget gitu. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Apakah ada yang lagi beres-beres? Apakah ada yang lagi makan? Ataupun mungkin kalian itu lagi nyantai-nyantai nih? Boleh tulis di kolom komen ya. Nah ini aku lagi ngambil jepitan rambut ya buat anak-anak. Terus di sini tuh aku lagi nyoba teman-teman nyari wallpaper ya. Di sini tuh juga ada jual wallpaper kayak gini. Harganya itu 35 apa 38 gitu ya untuk satu roll kayak gini. Aku tuh nyari yang polos teman-teman, dan di sini tuh nggak ada dong. Aku nggak terlalu suka yang bermotif karena takutnya nanti dapur tuh terlalu keramaian gitu teman-teman. Jadi pengen nyarinya yang polos-polos aja, dan karena nggak ada ya udah deh. Nanti terpaksa nyoba nyari di Shopee.
Dan ini aku tuh lagi cuci-cuci mata, ngeliat-ngeliat sebentar doang ya. Ini aku nggak lama teman-teman, karena memang ini tuh udah sore banget ya. Walaupun panas mataharinya tuh masih lumayan mentereng banget, cuman ini tuh udah sore dan takutnya kalau terlalu lama di sini nanti tuh takutnya keburu maghrib gitu ya nyampe di rumah. Jadi ya udah di sini nggak usah terlalu lama. Di sini aku juga ngambil beberapa perintilan ya teman-teman, nanti deh aku tunjukin ke kalian apa aja yang aku beli. Cuman di sini aku ada beli beberapa perintilan gitu ya, karena memang aku tuh butuh. Ini aku juga mau beli tempat sendok teman-teman yang ada tutupnya biar nggak debuan ya, karena di dapur tuh rentan banget berdebu. Jadi kadang tuh ya teman-teman mau pakai sendok, mau makan kadang tuh sendoknya harus dicuci dulu lagi gitu loh, karena dia itu berdebu. Jadi udah di sini aku ambil satu yang warna pink. Ini harga tempat sendoknya ini kalau nggak salah inget tuh harganya 25 ya teman-teman. Terus ini sapunya 24. Terus tadi aku juga ada ngambil tempat sabun gitu ya, tempat sabun mandi tuh harganya 4 apa 5.000 gitu. Udah sih aku belinya gitu doang, nggak yang terlalu banyak. Nah ini aku udah nyampe di rumah dan aku liatin ke kalian ya, ini tuh belanjaan aku nggak terlalu banyak sih. Yang penting alhamdulillah ini ya punya perintilan baru, dan itu aku sapu tuh bener-bener butuh. Nah itu ya harga dari tempat sabun itu 4.000 teman-teman ya, ternyata ada tulisannya. Terus aku juga seperti yang aku bilang tadi, aku tuh ada beli jepit rambut, ikat rambut juga, sama tadi tempat sendok. Udah segini aja ya teman-teman video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya teman-teman video yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share atau bagikan ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.